Kalau selagi Bapak Ibu mau, semua itu pasti ada solusinya. Tidak ada orang bodoh, tidak ada orang yang tidak tahu di sini. Selagi Bapak Ibu mau mencari, pasti ketemu jalannya. Ingatkan Bapak Ibu, ya. Saya bekerja di Eco Racing, saya menjalankan ini untuk apa? Dan tujuannya apa? Goalnya apa? Masa kalau dengan tukang bangunan tua rentah bisa dapat mobil di Eco Racing? Iya. Coba lihat di sini, masih gagah-gagah, ganteng-ganteng lagi. Masya Allah. Masa kita nggak bisa, Pak? Saya jamin Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu duplikasi sempurna dengan orang-orang yang sukses, apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, ikutin aja. Insya Allah setahun Bapak Ibu sudah dapat mobil cash. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ya, Mas Deko, sekarang saya minta tolong sebutin sudah dapat reward apa aja. Rewardnya apa aja? Ya, langsung rewardnya. Ya, mungkin berdiri biar lihat. Iya. Langsung rewardnya boleh. Ada fotonya yang di belakang biar jelas saya tahu yang fotonya. Mana? Golek dulu, golek. Agak lemu Pak, karena dapat rumahnya udah 2. Nah, ketok. Oh iya, dari lahir, bapaknya keren. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit ya. Saya juga kaget. Kenapa? Karena perjalanan saya itu harusnya ke Bali. Nah, ternyata nggak tahu tiket itu transit, ternyata suruh nginap Surabaya. Nah, mungkin ini salah satu juga jalan yang Allah berikan kepada kita. Transit Surabaya, ternyata malamnya ada kumpul-kumpul kayak gini. Nah, insya Allah yang kumpul malam ini yang belum tembus motor segera tembus motor. Yang belum tembus mobil segera tembus mobil. Yang belum dapat rumah segera tembus dapat rumah. Nah, gila, kaget malaikat sambil aminnya kenceng banget. Ya Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Deko. Saya kelahiran dari Bengkulu, Sumatera. Ada dari Sumatera nggak sini? Bunda mana Bu? Oh, Pekanbaru, oh, jauh lagi. Nah, ya betul apa yang kata Bu Rini, hati-hati kalau dekat sama beliau. Karena saya juga salah satu korbannya. Ya, tapi alhamdulillah Bapak Ibu ya. Kenapa saya keluar, karena ya saya tidak ada menjiwai untuk kerja di kantor, itu dulu yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu sudah di kantor, nggak usah keluar. Ya jangan ikut-ikut saya. Yang penting ikut hasilnya saja diikuti. Nah, karena saya dulu keluar juga di diri saya nggak suka di kantor. Saya nggak suka ditunjuk-tunjuk. Saya suka nunjuk. Ya sombong sedikit ya. Udah malam ngantuk kalau serius. Nah, saya lulusan sarjana komputer di Yogyakarta. Tapi alhamdulillah di kampus saya habiskan waktu 7 tahun untuk S1 untuk menimba ilmu yang biar lebih banyak. Yang pertama gitu. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika kita kuliah lama, pasti omongan dari keluarga, dari saudara, dari teman-teman, kapan lulus? Kok nggak lulus-lulus? Apalagi orang tua Bapak Ibu. Setiap kali ngomong itu menangis. Karena orang tua muliakan utang duitnya. Ya kan, bapak saya guru. Nah, perasaan saya kan nggak enak. Berarti kalau saya lulus, saya harus bisa membuktikan kepada orang-orang yang bicarakan itu kepada saya harus bisa lebih sukses daripada mereka. Oke. Nah, jadi kalau orang tua namanya anaknya itu nggak ngantor kan nggak sip, kan nggak keren, apalagi di Bengkulu. Kalau nggak pakaian dinas itu udah miskin sudah. Kalau kita mau ngelamar nggak diterima mas. Walaupun honor, kalau kita pakai seragam
Iya betul. Nah, tapi itu tadi saya nggak sejiwa dengan saya di kantor. Tapi alhamdulillah kebetulan ketemu Bu Rini, jadi diracuni dengan hitung-hitungan, dikali-kali, dihitung-hitung, ditambah-tambah. Oh iya, nggak masuk ini. Kemudian kembali lagi ke awal Bapak Ibu, impian kita. Ya, impian harus ada. Bapak Ibu di sini masih punya impian nggak? Masih. Beneran. Impian beda loh sama mimpi. Saya punya impian dulu pengen berangkat ke Baitullah Bapak Ibu. Itu impian saya. Karena kenapa? Orang bilang, ulama bilang, orang yang sudah berangkat bilang, setelah berangkat itu kita rindu sekali. Kemudian di sana kalau kita berdoa, apapun doa kita diijabah. Betul kan? Nah, jadi saya pengen di situ. Nah, setelah impian saya ada di situ, dengan saya hitung-hitung gaji per bulan nggak cukup gitu ya. Terus ya kegiatan saya mau komputer gara-gara 7 tahun saya sudah lupa lagi ilmunya. Saya bekerja di swasta di fotografi. Ya, jadi tukang foto. Harga pasaran di Bengkulu turun. Nah, ketemulah Bu Rini, Bu. Hai, Mas Deko. Ya, Bu. Ini ada bisnis bagus. Ada produk bagus dulu awal itu. Produk ciptaan anak bangsa. Karya anak bangsa luar biasa. Apa itu? Eco-racing. Apa eco-racing, Bu? Itu bisa merawat mesin, bisa menghemat bahan bakar. Mana ada, Bu, zaman sekarang bisa menghemat bahan bakar? Akhirnya saya nggak percaya, beliau kirimkan produknya. Saya pakai. Oh bener. Nah terus kemudian, Mas, ini ada bisnisnya. Ah, seperti apa bisnisnya, Bu? Jualan. Saya nggak bisa jualan, Bu. Bukan. Kita punya bisnis, dia berjaringan, bisa dapat mobil. Stop. Jangan bicara jaringan dengan saya. Kenapa, Mas? Saya sudah khatam masalah bisnis jaringan. Itu cerita dikit, Bu ya. Karena sarjana komputer. Ya, yang pertama jaringan itu. Terus kemudian saya dari SMA, Mas, saya sudah main jaringan. Saya di TNC dulu. Ya langsung sebut merek karena sih orang ekorasi semua kan. Saya dulu di TNC. Di TNC ya sudah dapat bintang 3. Untung nggak bintang 5, bintang 7 lagi. Ya tapi nggak pernah berhasil. Jadi saya trauma dengan namanya bulat-bulat garis-garis. Nah, habis itu ya Bu Rini, ya udah kalau Mas Deko nggak mau, tapi saya tertarik produknya Bapak Ibu. Kemudian 3 minggu kemudian Bu Rini telepon, Mas, saya sudah dapat mobil. Mobil apa, Bu? Mobil cash dari polisi. Bayangkan Bapak Ibu, Bu AKB ini tugas dari Senin sampai Jumat aktif di polisi, jadi polisi. 3 minggu jalankan bisnis decoration bisa tembus mobil. Lah saya mantan pemain jaringan, dari dulu saya pemain networking, nggak tembus-tembus. Kan sebagai nggak manusiawi ya, kita mata duitan, ngelihat Bu Poluan 3 minggu dapat mobil, ya siapa sih yang nggak mau, betul kan? Nah jadi saya lepaskan ego saya dengan yang sok pintar tadi. Oke Bu, siap. Saya mau ikut juga. Bagaimana caranya? Ya dikenakanlah paket-paketnya. Nah dicek, ada paket reguler, ada paket ini. Oke, saya ambil paket reguler dulu karena belum punya uang. Ada uang di ATM itu sedikit kan, karena belum ada gajinya belum ada. Oke, terus serius Mas? Serius Bu? Pengen cepat dapat mobil. Kemudian bulan berikutnya kan Bu Rini nambah lagi mobil. Ada di bulan keberapa itu Bu? 1 bulan Bu Rini langsung dapat 4 mobil Bapak Ibu. Dalam waktu 1 bulan itu, setelah 3 minggu, bulan keberapa itu 4 mobil. Kaget lagi saya Pak. Bagaimana caranya itu Bu? Syaratnya upgrade dulu ke priority. Hah? Lagi. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita bicara uang, ya besar, betul kan? Apalagi ke posisi saya udah keluar dari Pemda, pengangguran, ya kan disuruh upgrade priority, reguler aja, untung-untungan ada. Tapi karena syaratnya dari bawah puluhan itu priority dulu. Aduh. Jadi mutar lagi otak ini. Telepon paman, telepon bibi, telepon om, telepon tante, telepon semuanya. Akhirnya terkumpul Pak. Saya janji sama mereka setahun saya balikan. Ya, apalagi yang mau saya jual apa? Saya belum punya barang.
ya kan? Karena baru selesai kuliah dan baru kerja. Jadi saya telepon, saya pinjam uang setahun, insya Allah saya akan balikan. Nah target saya jalankan usaha ini setahun saya dapat mobil 1, alhamdulillah. Karena saya sudah hitung-hitung sudah kali-kali di bisnis jaringan itu belum ada dapat mobil dalam waktu setahun. Adapun dapat mobil setahun itu baru DP. Betul nggak? Dan di perusahaan-perusahaan besar, Bapak Ibu jadi karyawan, jadi staff sampai apa itu wakil manajer apa segala macam, belum tentu dikasih mobil cash. Betul? Iya. Dari target saya setahun dapat mobil, alhamdulillah. Oke, akhirnya terkumpul, Bu, nih upgrade priority itu jalan satu minggu kemarin tuh, ya. Oke, kalau serius, Mas Deko, ini tiket pesawat, ini alamat kosannya. Silahkan berangkat ke Makassar. Pusing lagi saya, Pak. Ya tapi kata yang perintah Bu Poluan, jadi siap dan. Ya kan? Dan beliau sudah ada bukti. Jadi betul-betul saya itu kayak orang goblok. Kayak orang bodoh, betul Mas. Saya itu kayak layang-layang ditiup angin, Pak. Sini, ke situ. Iya. Ya padahal kan saya sarjana S1, Pak. Kuliah 7 tahun. Iya, hati-hati kalau ngomong sama saya. Tapi karena Bu ini sudah membuktikan, akhirnya saya ikutin apa kata beliau. Ya, berangkatlah saya ke Makassar. Di Makassar nggak ada saudara, nggak ada teman, nggak ada kerabat kuliah juga nggak ada di Sulawesi. Tapi ya, oke Bu, berangkat saya ke Makassar, cari taksi, antarkan alamat ini. Sampai di situ. Nah, Mas Deko sudah sampai, sudah Bu. Oke, istirahat dulu. Belum lama istirahat, Mas, minggu depan kita adakan acara seminar. Pusing lagi saya. Baru bergabung, minggu depan suruh seminar. Apa yang mau saya omong? Coba bayangkan. Ya kan? Coba kalau Bapak Ibu disuruh kayak gitu. Oh, bisa kepanasan otak ini. Teman gak ada, saudara gak ada, hidup sebatang kara di kota orang lain. Minggu depan suruh ngumpulkan orang kayak gini di hotel. Coba bayangkan. Pasti lah, 1000 alasan katanya. Iya, tapi karena saya ini tadi orang sudah goblok, sudah bodoh. Oke Bu, siap aja. Nah, tapi beliau bantu, Mas. Caranya gini, bikin tiket. Nanti Mas undang, bagikan tiket ini kepada masyarakat yang ada di sana. Terus materinya Bu, ya belajar sendiri. Akhirnya saya buka YouTube, saya susun materinya. Nah parahnya dulu, ya Pak Enggar ya, dulu apa itu eco-racing, itu bukan saya yang cerita, video. Bapak Ibu, ada teman anak bangsa yang luar biasa, namanya ada eco-racing. Apa itu eco-racing? Mari kita saksikan video berikut ini. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu. Kalau selagi Bapak Ibu mau, semua itu pasti ada solusinya. Nggak ada orang bodoh, nggak ada orang yang tidak tahu di sini. Selagi Bapak Ibu mau mencari, pasti ketemu jalannya. Itu apa itu eco-racing? Pak Nurpolis yang ngomong. Eco-racing adalah ini aditif bahan bakar. Iya, itu awal. Tapi intinya Bapak Ibu pesan Bu Arini, Mas Deko Makassar rutin setiap minggu sekali wajib ada seminar. Nggak boleh libur. Jadi Pak, target saya sehari, kan ada tiket tuh, ya kayak tiket gini. Mana tiketnya? Ya, biar Ibu itu ya. Ada tiket. Jadi sehari saya bagikan itu 100 tiket. Saya bagikan itu ada 3 hari. Jadi hari Minggu acara, Kamis, Jumat, Sabtu saya bagi tiket. Berarti ada 300 tiket yang saya bagi. Ya, saya bagi di yang ketemu orang, pokoknya saya bagi. Nanti caranya Bu ini yang lebih ahli. Saya bagi. Terus kemudian hari Minggu pertemuan. Habis 300 tiket Bapak Ibu. Yang hadir berapa orang kira-kira? Hah? 300 tiket loh ini. 30. Gak ada yang datang. Parah sampai. Yang hadir cuma 5 Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu cuma bagi tiket 10.
Kalau yang ada hadir itu alhamdulillah, kalau nggak ada ya memang kayak gitu sudah nasibnya. Yang datang 5 orang, cuma pesan sekali lagi kata guru ini, Mas, tidak boleh berhenti. Bayangkan dulu Bapak Ibu. Dulu sewa hotel itu minimal 1.200.000 untuk hotel Pape ya di Makassar. Itu biaya kita. Terus yang hadir ya kita. Lah ini enak, penyelenggara sudah ada, tinggal bawa orang ke acara. Ya kan, betul kan? Iya, apalagi pembicaranya sudah hebat-hebat. Nah dulu setiap hari Bapak Ibu ketemu orang modal senyum, kalau dia balas senyum sikat tuh. Terus minggu kedua terus dilakukan, ada 10, minggu ketiga dan berikutnya alhamdulillah Bapak Ibu ya. Ketika kita ulet menjalankan bisnis ini, sekarang Makassar itu paling sedikit yang hadir seminggu sekali pertemuan itu minimal 500 peserta. Bayangkan kalau saya dulu menyerah. Tahu bagaimana hasil cerita dengan orang Makassar? Kita ngobrol dengan orang Makassar, orang Sulawesi, dengan 1 orang Sulawesi itu sama dengan 5 orang Surabaya. Orang Surabaya ini kan sudah kencang ngomongnya kan, dibanding Jawa-Jawa yang lain. Masih kencang lah orang Makassar. Iya. Apa kau bawa itu, Pak? Gimana kita bilang kayak gini, Pak? Lah saya 7 tahun di Jogja, yang Monggol ini terus tiba-tiba ke Makassar, begini-giniin. Kalau hati saya nggak kuat, mungkin saya sudah check out dari Makassar. Tapi Bapak Ibu intinya uletlah, ya, uletlah. Kemudian duplikasi leader yang sudah sukses. Saya sabar, saya tekun, alhamdulillah Bapak Ibu. Hampir semua jaringan di Makassar itu semua mitra saya. Sampai ke Papua. Ya itulah kisah duka asiknya sama Bu Rini. Jadi betul kalau beliau dari dulu ya pekerja awal itu cuma hari Senin yang libur. Hari Selasa kita mulai roadshow, ya, mulai roadshow hari Selasa ke apa namanya itu Goa, apa nama hadiah? Nah Goa. Hari Minggu Selasa ke bukan Maros. Hari Selasa ke Maros. Maros baru. Hari Kamis ke Baru, hari Rabu ke Baru. Terus ke Sidrap, ke Pinrang. Sampai hari Sabtu kita ke Sulawesi Tengah. Sulbar, Polman, sampai ke Mamuju. Hari Minggu harus balik lagi ke Makassar karena hari Minggu acara di Makassar. Jadi cuma libur tuh hari Senin. Jadi Bapak Ibu jangan lihat Mas Deko sekarang. Oh, Mas Deko sekarang sudah gemuk katanya. Kan siapa yang ngomong gemuk? Iya, sekarang udah gemuk, berat badan sudah 94. Iya. Dulu Mas Deko dulu belum ada kiri kanan yang warna pink sama hijau. Kalau sekarang sudah punya. Iya ini. Nah, ini cuma manas-manasin Pak. Karena saya orang desa, orang kampung. Tahun 2000 kampung saya itu baru masuk listrik, tahun milenium. Bayangkan, ya. Nah, dari kuliah sudah 7 tahun sudah terhina. Alhamdulillah Bapak Ibu, yang target saya ini sampai mic ini nggak kuat dengar suara saya. Target saya 1 tahun sudah tembus mobil Bapak Ibu, alhamdulillah. Wasilah PTBS yang sangat luar biasa dan impian Bapak Ibu itulah menjadi motivasi dan semangat kita bekerja. 1,5 bulan saya dapat mobil pertama. Bayangkan dulu masih produk eco racing, jadi kita lihat orang-orang yang pakai kendaraan saja kita tawarkan. Lah sekarang Bapak Ibu semua kalangan bisa eksis, petani bisa eksis di sini ada eco farming, ya kan? Betul nggak? Iya, jadi tambah enak. Nah alhamdulillah setelah mobil pertama saya dapat, kemudian berikutnya lagi dapat bonus lagi, mobil kedua saya berangkat umroh. Saya berangkat umroh, saya kan doa dijawab. Saya minta ya Allah dapatkanlah ke Pajero, ya Allah Pajero. Betul.
Iya, saya ajarkan doanya. Di taman surga itu adalah taman surga yang Allah tampakkan di bumi. Dimana kalau ketika kita berdoa di taman surga, insya Allah doa-doa dijawab oleh Allah. Ya Allah, tebus Pajero tahun ini, Pajero. Habis itu, ya Allah, orang tua saya. Nah, itu jangan lupa. Ini menjadi orang tua. Ya Allah, mampukan saya berangkat kedua orang tua saya berangkat. Alhamdulillah Bapak Ibu, pulang dari umrah, kedua orang tua saya dan nenek saya berangkat ke tanah suci juga. Terus kemudian, alhamdulillah Pajeronya juga tembus. Iya. Setelah cerita mobil pertama, kan dulu saya kena marah tuh, kena marah dengan orang tua kan, orang rebut-rebutan kantor, saya pengen keluar. Marah nggak kalau Bapak Ibu jadi orang tua? Marah kan? Iya. Nah, setelah saya tembus mobil pertama, mobilnya saya bawa ke Bengkulu. Saya kasih, Bapak Ibu ini hadiah mobil cash, silakan jualkan mobil yang masih kredit. Akhirnya masih marah lagi nggak? Apa kata Bapak Ibu saya? Oke nak, mantap. Silakan lanjutkan. Langsung Bapak Ibu saya gaspol ya, tembus mobil yang kedua. Ya, Ibu sudah merestui, Bapak sudah merestui. Dan teman-teman saya yang gini apa? Oh mantap ya. Nggak ada mereka bilang lagi kapan lulus, kapan ini, mana sarjana lu. Sampai sekarang saya itu nggak tahu di mana ijazah saya itu nggak tahu di mana sarjana. Iya. Nah, jadi setelah saya tembus mobil yang Pajero, alhamdulillah Bapak Ibu, orang tua sudah umroh, saya juga bisa umroh lagi. Karena betul yang mereka bilang, kalau sudah berangkat itu betul rindu, Pak. Lebih rindu daripada yang belum berangkat. Ya kan? Iya betul. Saya pengen salat terus, alhamdulillah 8 kali sudah berangkat. Iya, memang gila koneksi gini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf sekali. Bukan maksud membanggakan diri sendiri, bukan maksud apa? Ini hanya untuk motivasi kepada Bapak Ibu yang masih kuat, ayo segeralah berangkat ke Baitullah gitu loh, jangan nunggu lemah. Yang masih muda segeralah berangkat, karena nggak usah nunggu tua berangkat itu. Itu kalau sudah tua, ya mohon maaf yang sudah tua ya. Kita ngelilingi tawaf, jalan sa'i itu Pak, aduh saya masih muda aja tuh, berat rasanya kaki ini. Betul. Jadi berangkat ke Baitullah itu nggak usah nunggu tua, ya. Karena mati pun nggak nunggu tua, betul nggak? Iya. Jadi lihatkan Bapak Ibu, ya, saya bekerja di Eco Racing, saya menjalankan ini untuk apa? Dan tujuannya apa? Goalnya apa? Mencari jodoh kan? Ya bisa juga cari jodoh di sini ketemu. Nah, mana yang gadis mana yang muda? Bisa. Ya, jadi apa intinya? Terus alhamdulillah Bapak Ibu, ya, satu persatu impian saya diijabah oleh Allah melalui wasilah PTBS. Nah ini, alhamdulillah saya bisa memberangkatkan 4 orang teman saya hafiz Quran dari kota NTB. Dan ternyata Bapak Ibu, ternyata, ya, bukan sombong, mohon maaf lagi, berangkat umroh enak, tapi lebih enak lagi kalau kita bisa memberangkatkan orang umroh. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi itu mulailah berimpi, mempunyai impian dari sekarang. Ya. Jadi Bapak Ibu enggak usah lagi malas-malasan. Ini sudah ada wadahnya, kata Pak Febrian. Ini loh wadahnya, Rek. Nah. Gimana caranya? Nah, iki lho Rek wadahe. Apa meneh lagi? Kaya iki carane. Nggak usah dimodifikasi, tinggal tirui, duplikasi. Nah, apa meneh? Manut, ya kan? Walaupun Mas Deko ini wong cilik, manut Pak, karena Mas Deko wis duwe rumah 2. Insya Allah. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena alhamdulillah mitra-mitra saya di Sulawesi ada tukang parkir, ada tukang becak, ada yang sudah tua juga sudah ada, tukang bangunan, kuli bangunan juga ada. Ya, jadi Bapak Ibu harusnya tersinggung. Masa kalah dengan tukang sayur? Masa kalah dengan tukang bangunan? Tukang bangunan tua rentah bisa dapat mobil di Eco Racing. Iya. Coba lihat di sini masih gagah-gagah, ganteng-ganteng lagi. Masya Allah. Masa kita nggak bisa Pak?
sama-sama makan nasi, betul nggak? Jangan mau kalah deh. Nah, Surabaya harus gaspol. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, nambah lagi sekarang totalnya saya kalau motor itu hampir 8 ya, 9 motor. Kemudian mobil yang pertama itu saya dapat 9. Motornya 8 kayaknya. Saya motor itu gak pernah ngitung, Pak. Iya. Nah, alhamdulillah ya, karena cash semua, tunai semua ya. Karena kalau saya ambil semua bingung juga, jadi pangkalan aja di depan saya. Mobil pertama saya dapatkan itu alhamdulillah sudah ada 9, Pajero-nya 8. Bu, diaminin toh Bu. Berarti belum ngantuk berarti kan? Ya, Pajero-nya 3 Bu. Ya, alhamdulillah rumahnya yang 2. Ya apa ya, kata Pak Enggar dari perjalanan tadi ngomong, Mas, Bu, saya tuh sampai sekarang gak berpikir ya gimana kok bisa saya tuh dekorasinya dapat mobil. Jadi cerita-cerita dulu tuh kayak gimana gitu, kata Pak Enggar. Ya sama, saya juga gimana gitu, tapi saya nikmatin aja. Mau tinggal nikmati, ya kan? Iya, karena hidup itu harus dinikmati, Pak. Ya, oke. Ya intinya Bapak Ibu rutin mengadakan seminar pertemuan seminggu sekali, kemudian bagi tiket. Kalau saya gitu, saya tidak pernah menjelaskan. Sama kata Bu Rini. Bu Rini aja nggak pernah menjelaskan. Loh, saya juga nggak mau menjelaskan. Ngapain saya menjelaskan, capek-capek saya ngomong. Betul nggak? Kalau di Hangat kita kerja tim, kita kompak, itu satu suara, satu botol air minum, ini bisa didengarkan sampai puluhan ribu masyarakat, Bapak Ibu. Betul nggak? Kalau kita one by one, face to face, apa? Satu orang satu aqua, satu orang satu aqua, berarti 5 orang 5 aqua. Betul nggak? Iya. Kalau malam ini aja sudah berapa orang nih saya ngoceh, kedengaran semua. Cukup satu aqua, ini pun belum habis. Jadi itu yang namanya kerja cerdas, kata Bu Rini. Jadi saya tinggal ikut. Kan nggak usah kita pusing-pusing kepala. Ngapain pusing-pusing, tinggal lihat Bu Rini ngapain. Pak Enggar ngapain, Pak Enggar? Malamnya jam berapa Pak Enggar tidur? Pak Didi itu kayak apa sih? Oh bisa Pak Didi sama Bu Didi. Mana Bu Didi? Mana Bu Didi? Saya belum lihat Bu Didi. Oh ada di luar ya Bu Didi ya. Iya, kok bisa dapat suami istri dapat mobil? Kok bisa beli rumah baru? Karena rumah baru. Ya tepuk tangan dong Pak Didi dan Bu Didi. Jam berapa mereka bangun? Apa yang mereka lakukan? Bila perlu mereka makan apa, ikuti. Lah iya, duplikasi itu sempurna. Nah, bukan, kalau nggak sempurna bukan duplikasi namanya. Saya jamin Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu duplikasi sempurna dengan orang-orang yang sukses, apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, ikutin aja, insya Allah setahun Bapak Ibu sudah dapat mobil cash. Betul? Ya, ya karena itu yang sudah terjadi pada kita. Yang goblok bisa dapat mobil, yang cerdas bisa dapat mobil. Ya kecuali yang gila nggak bisa dapat mobil. Ya, tapi beda kalau yang gilanya gara-gara dekorasi, beda. Ada orang gila dekorasi ada. Nah, iya, itu nanti belum wayahnya. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu, alhamdulillah. Nah ini mau lihat Bapak saya. Ini Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu. Terakhir dari saya, kita semua bayangkan betapa bahagianya kalau kita bisa memberangkatkan kedua orang tua kita ke tanah suci. Ini yang Muslim ya. Bisa apalagi bisa menggandeng, mengajak mereka tawaf mengelilingi Baitullah. Karena ini adalah tujuan kita sebagai umat Islam. Minimal kita bisa berangkat umrah Bapak Ibu. Karena haji lama di 25 tahun di sini. Astagfirullah. 25 tahun Pak. La ilaha illallah. Itu kalau umur masih hidup Pak. Bayangkan Bapak Ibu ini. Ini Bapak saya, mirip nggak? Mirip ya. Lebih ganteng mana? Iya, saya sudah biasa mendengar kata-kata seperti itu. Memang ganteng Bapak saya Bu, nggak apa-apa. Berarti ibu saya yang jelek, jadi saya campurannya. Bayangkan Bapak Ibu lihat. Wes guyung. Guyang-guyung. Guyung-guyung boleh. Tapi harus buktikan jangan guyang-guyung. Iya.
Bapak Ibu harus lebih senang dihina. Bapak Ibu harus lebih senang dicaci maki. Betul. Ya sama saya, dihina dicaci maki karena itu untuk motivasi diri saya. Awas loh, akan aku tutup mulut kamu dengan pajero saya. Nah, itu baru mitra sinergi. Itu baru timnya Surabaya. Surabaya kan keren. Udah ada antara Jawa Surabaya paling top. Mulai dari karakter fisiknya, segaannya juga paling mantap. Nih, bahagianya senyuman bapak saya bisa berangkat ke Baitullah. Saking senangnya, nih pakai baju ekorisi. Nah, ya tepuk tangan dong buat bapak saya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan bermanfaat kepada masyarakat di kampungnya. Nah, insya Allah Bapak Ibu semuanya, ya perjumpaan singkat kita hari ini tidak akan bisa memutuskan tali persaudaraan kita. Mudah-mudahan walau mic-nya sudah nggak sabar, tapi silaturahmi kita selalu sabar dan selalu ketemu. Insya Allah ketemu berikutnya Bapak Ibu sudah ada kemajuan. Ya minimal berat badannya lah bertambah. Iya, dengan rekeningnya bertambah. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Dan ya tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Akatir ini yang telah mengeluarkan saya dari kantor. Ya, dan alhamdulillah bisa juga ketemu silaturahmi dengan Bapak Ibu di Surabaya. Insya Allah silaturahmi kita tidak cuma sampai hari ini, berlanjut sampai akhirat nantinya di surganya Allah. Dan terima kasih kepada Pak Didit, Bu Didit yang telah menjemput saya dari bandara, langsung dibawa makan ke Bebek Slamet. Bebek Slamet dan Pak Enggar juga beserta tim. Insya Allah di binaan ini Pak Enggar ya yang anunya ya. Oh, Pak Enggar Suryandara. Pokoknya beliau ini luar biasa Bapak Ibu. Artis YouTube iya, artis ekoracing iya. Ya tinggal duplikasi aja piye caranya. Dan Ibu Rini yang luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Rini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Mas Diki.